Alhamdulillah pada malam hari ini kami bersyukur bisa diterima oleh Bapak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kami bersilaturahmi meneruskan silaturahmi yang tadi malam kita lakukan dengan Bapak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem. Dan insya Allah besok pagi pukul 6 pagi kita akan bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Dan ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada koalisi perubahan untuk persatuan. Adapun yang tadi dibahas, kami sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan ke depan sampai dengan bulan Februari. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Dan tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya, yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, dan beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi kekinian. Jadi diskusinya tadi guyup, diskusinya tadi mendalam, dan membuat kita semua merasa punya bekal yang lebih baik untuk menjalani masa-masa bulan-bulan ke depan. Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, itu tadi bukan groundbreaking tapi breaking news, hasil pertemuan antara Anies dan AHY, ya, bukan AHY, SBY, bapaknya lagi, lebih tinggi lagi, SBY. Dan Anies mengatakan sudah tidak lagi bicara soal internal. Artinya sudah selesai dong pembicaraan siapa wakil presiden, tapi sudah bicara tentang strategi ke depan, ya, strategi kemenangan. Mudah-mudahan begitu ya, karena pembicaraan mengenai siapa cawapresnya rasanya belum selesai. Hanya memang mereka menjadi rombongan, dalam tanda kutip rombongan sirkus lagi, yang harus datang ke Salim Segaf Al-Jufri, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Jadi kalau di partai lain yang berkuasa adalah ketua umumnya, ketumnya, enggak juga ya. Karena SBY kan ketua majelis tinggi, ketua dewan pembina semacam itu. Surya Paloh dulunya ketua dewan pembina, tapi kemudian dalam tanda kutip turun sebagai ketua umum. Tapi kita tidak tahu siapa yang lebih tinggi lagi dari Surya Paloh. Sementara nanti ke PKS, dia tidak datang ke presiden PKS, tapi kepada ketua majelis syuro PKS, yaitu Salim Segaf Al-Jufri. Nah, mereka lah yang the kingmakers untuk jadinya Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi mereka disowani satu-satu, mulai dari Surya Paloh, kemudian sowan ke SBY, sowan ke Salim Segaf Al-Jufri. Jam 6 nanti, besok. Luar biasa Anies Baswedan ya. Jam 6 juga saya akan menghadiri deklarasi relawan Anies di Kuningan. Setelah itu ada diskusi, dan kemudian nanti diskusi di Brebes dengan ya para relawan di sana. Mudah-mudahan
memberikan semangat juga, karena sekali lagi kita ingin perubahan ya, bukan kita ingin piti atau ingin jabatan, tapi kita ingin perubahan yang ke arah lebih baik. Karena bagi saya tiba-tiba saya memiliki standar tinggi terhadap bangsa ini. Presiden yang berhasil itu adalah presiden yang melindungi rakyatnya, satu, tidak mengkriminalkan rakyatnya, kedua mensejahterakan rakyatnya. Indikatornya paling tidak ada orang yang mati kelaparan karena tidak makan. Tidak ada orang yang mati kelaparan ya karena tidak makan. Kemudian tidak ada orang yang sama sekali nggak bisa makan di Republik ini. Karena kalau seandainya distribusi pangan itu lebih merata, penghasilan lebih merata, maka paling tidak walaupun kita tidak hidup kaya raya, tidak hidup mewah seperti negara-negara yang sudah makmur duluan, tapi paling tidak hari esok kita masih yakin kita bisa makan karena ada pemerintah yang akan memberikan makan. Nah, seperti itulah yang kita inginkan. Jadi pemerintahan, penguasa yang melindungi segenap bangsa, kemudian mensejahterakan rakyat. Tapi tidak itu saja, dia juga mencerdaskan, bukan menggiring rakyatnya seperti bebek-bebek yang harus nurut ya, atau ayam legon dikasih makan, digemukin lalu disembelih, enggak begitu. Karena itu ada proyek pencerdasan. Nah, dalam proyek pencerdasan itulah kita bicara tentang demokrasi. Kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Nah, indikator 3 itulah bagi saya kalau negara ini memang negara yang baik, negara yang pemimpinnya berhasil, negara yang melindungi warga negaranya, mensejahterakan warga negaranya, dan mencerdaskan warga negaranya. Disitulah spektrum kebebasan berpendapat, berserikat. Karena kalau Anda tidak punya kebebasan berpendapat dan berserikat, Anda tidak akan pernah cerdas. Kenapa kita risau dengan orang cerdas, risau dengan orang kritis? Justru orang kritis itu harus kita lebih banyak tumbuhkan. Coba bayangkan negara ini kalau ada 100 atau 1000 Rocky Gerung, kan bahagia sekali kita mendapatkan perspektif-perspektif cerdas. Tidak ada orang yang mengatakan Rocky Gerung itu bodoh misalnya, ya. Oke. Adapun kita tidak suka, ya ada yang suka ada yang tidak, itu soal lain. Tetapi justru dia adalah warga negara yang cerdas. Cerdas dengan upayanya sendiri. Sehingga pemerintah perlu membuat Rocky Gerung baru kalau kita bicara mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau membuat Habibie baru dengan kemampuan teknologinya. Membuat Gus Dur baru dengan kemampuan-kemampuan leadership dan keagamaannya. Membuat siapapun yang unggul di Republik ini. Itu namanya yang pemimpin yang sesungguhnya ya, bukan pemimpin yang maunya memenjarakan atau maunya menyetop orang-orang yang berbeda pendapat. Oke, coba kita bacakan sedikit apa yang dituliskan oleh Republika, kurang lebih sama ya dengan pernyataan Anies tadi. Sementara untuk voting kita sudah 71.000, komposisinya tetap sama. Anies Ganjar 9%, Ganjar Anies 2%, tidak keduanya 89%. Oke, ini tidak lagi bahas internal katanya, tapi kita baca sedikit dari Republika yang mencatatkannya. Anies bahas strategi pemenangan bersama SBY. Oke, Republika, bakal calon presiden Anies Rashid Baswedan bersama tim 8 Koalisi Perubahan menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu agenda adalah membahas strategi pemenangan untuk pemilihan presiden 2024. Tadi sudah kita dengarkan ya, tapi ini kutipannya lagi. Kita sudah membahas pada aspek strategi, langkah-langkah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita kerjakan di bulan-bulan depan sampai dengan bulan Februari 2024 tentunya ya, 2024 Valentine Day. Jadi percakapannya sudah tidak lagi membahas soal internal partai koalisi, tapi sudah bicara tentang bagaimana melangkah ke depan, ujar Anies. Apakah iya ya, selesai ya? Pertemuan Anies, SBY dan tim 8 Koalisi Perubahan dimulai pada pukul 19.30 hingga 22.35. Lumayan juga 3 jam pertemuannya, lebih sedikit dibandingkan dengan Surya Paloh.
Oke, dalam pertemuan tertutup selama sekira 3 jam itu, Anies juga menerima nasihat dari Presiden ke-6 RI. Tadi Bapak SBY yang sudah memiliki pengalaman memenangkan Pilpres 2 kali, ya menjadi SBY ya, memimpin pemerintahan 10 tahun, memberikan kepada kita wisdom, knowledge, pengalaman yang amat kaya yang tadi kami semua mencatat dengan amat serius, ujar Anies. Beliau juga memberikan kepada kita semua beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian yang terkait dengan kondisi terkini, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ya sobat semuanya, memang SBY orang yang dalam tanda kutip doyan juga ngomong. Surya Paloh juga begitu ya. Artinya dominan. In my life saya hanya 1 kali ya menghadap SBY ya. Yaitu ya it was 2013 bersama Denny Indrayana dan Zainal Arifin Muchtar ke Istana Tampak Siring. Rencananya kita diterima pukul 8:30, tapi rupanya jadinya bukan 8:30, jadinya 11:30 malam. Setelah kita menghadap, beliau dulu cerita macam-macam, baru kemudian kita diberikan kesempatan untuk membicarakan, mengatakan apa sih yang ingin disampaikan. Kita sampaikanlah pada waktu itu, frankly speaking ya, pada waktu itu saya mengusulkan agar menjadikan Anies sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Anies Risma pada waktu itu yang kita dorong, karena pada waktu itu Risma kan moncer, Tri Risma hari ini. Lebih dulu dikenal dibandingkan Jokowi bahkan ya pada waktu itu, tetapi memang itu sebelum Demokrat akhirnya mengadakan konvensi di mana Anies kan ikut sebagai peserta konvensi, tetapi konvensi tersebut akhirnya anti klimaks karena Demokrat tidak memiliki partner untuk mengajukan calon sendiri seperti 2009, karena ternyata perolehan kursi mereka hanya di bawah 10% lagi dan tidak mencukupi untuk maju. Belasan atau di bawah 10% ya, yang jelas tidak sampai 20% lagi, sehingga mereka tidak bisa maju kalau tidak berpartner, dan tidak ada partai yang mau berpartner sama sama Demokrat pada saat itu karena Demokrat sendiri gonjang-ganjing ya. Ini adalah bagian dari musyawarah yang kita lakukan, semangat kebersamaan, keguyuban yang ada pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ujar Anies. Adapun dalam pertemuannya dengan Surya Paloh, Anies menyampaikan rasa syukurnya terhadap capaian yang diraih Koalisi Perubahan jelang pemilu 2024, khususnya dalam menggelorakan gerakan perubahan di berbagai daerah untuk meraih dukungan. Ya, sahabat daerah sekalian, ini ada Republika juga bikin tarik ulur bacawa pres Anies, Nasdem versus Demokrat. Ini ada pernyataan dari AHY ya. Seringkali kita mengatakan bahwa ketidakpastian itu yang sering membuat orang tidak optimal. Surya Paloh ibarat pertandingan sepak bola internasional seperti Piala Dunia yang kawan-kawan ikuti. 2 menit terakhir bisa berubah semuanya. Nasdem juga belajar itu. Jadi pengumuman cawapres Anies di akhir bukan karena koalisi tidak solid. Jadi kalau Demokrat mendorong Ketum Agus Harimurti Yudhoyono jadi bacawa pres Anies, ingin penetapan kandidat bacawa pres Anies sesegera mungkin, memenangkan seluruh Indonesia bukan sekadar Jateng dan Jatim, mendongkrak elektabilitas Anies yang masih di posisi 3. Nasdem mendorong calon dari Nahdlatul Ulama seperti Yeni Wahid dan Khofifah Indar Parawansa. Pengumuman nama bisa dilakukan jelang batas penetapan 19 Oktober 25 November 2023. Strategi mengambil suara Jateng dan Jatim, membaca politik atau kandidat cawapres lawan. Ya semuanya ada pembenarnya ya. Demokrat ada pembenarnya, Nasdem ada pembenarnya. Tetapi tentu panggung depan dan panggung belakang politik itu sering tidak sama. Kita tidak tahu ya apa yang membuat Surya Paloh menjadi galau misalnya. Atau apa yang membuat SBY dan terutama AHY menjadi galau. Kalau saya tangkap ya AHY galau karena yang tadinya dia sudah merasa leading, sudah merasa ada kepastian dari tim 8 bahwa dia sudah
menjadi satu-satunya nama yang direkomendasikan. Pasti dibisikin dong oleh anggota tim 8 yang berasal dari Demokrat, dibawa pula ke Tanah Suci namanya, tetapi kemudian kok tidak diumum-umumkan. Itu jadi persoalan. Bayangan saya begitu. Sementara Nasdem berusaha menggoyang terus kesepakatan terus. Sepertinya itu. Kalau kita baca ya. Nah, sekarang Anies mengatakan tidak lagi soal eksternal ya. Tetapi sudah soal-soal yang terkait dengan tidak lagi soal internal tapi soal-soal yang terkait dengan eksternal ya. Ada eksternalitas di sana. Ya, mudah-mudahan baik ya, karena kalau tidak baik kasihan juga mereka yang kemudian berupaya untuk mendukung Anies Baswedan. Mereka akan kehilangan alasan untuk terus stay sebagai relawan. Karena sebagian besar mereka bukan relawan yang dibayar ya. Tidak ada yang dibayar, bahkan mengeluarkan uang sendiri ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan relawan atau mengadakan kegiatan relawan. Dan Anies harus berterima kasih kepada mereka, walaupun kita tahu bahwa Anies pun masih mengalami dilema karena sampai sekarang ini sepertinya masih ada dua kemungkinan. Dia terganjal Nasdem untuk cepat-cepat mengumumkan, atau dia sendiri belum yakin dengan sosok yang bakal dipilihnya sampai hari ini. Itu analisisnya. Sobat Era sekalian, coba kita lihat komentar Sobat RH sekalian dalam hal ini ya. Oke. Terima kasih yang masih mengikuti ya. Walaupun sudah hampir pukul sekian. Oke. Normatif sekali hasil musyawarahnya. Jadi yang disampaikan Anies tidak mungkin ya. Istilahnya ya. Dia menyampaikan hal-hal yang ya begitulah. Tidak jelas ujungnya apa ya. Kalau jelasnya ujungnya itu kan bilang ya kami sudah sepakati ya satu nama menjadi calon wakil presiden. Siapa dia? Nanti akan kita umumkan pada saatnya. Kan begitu. Nah mudah-mudahan nanti setelah pertemuan besok dengan Habib Segap ya, Salim Segap Al-Jufri itu selesai soal-soal seperti itu ya. Oke. Mantap, pakai strategi SBY. Sehat selalu Pak Anies, salam perubahan dari Lamongan. Tapi kelebihan Anies dalam menyampaikan sesuatu adalah santun ya. Dan dia menggunakan kata kami bukan saya. Itu menunjukkan bahwa dia mengajak orang ya untuk kemudian bekerja sama, tidak ego memunculkan saya. Karena kalau kata saya itu cenderung ego ya, egois ya, ingin menunjukkan bahwa hanya dia. Tapi kalau kami, dia mengatakan dia bagian dari sebuah gelombang ya. Oke. Lah perasaan dulu Anies saat bertemu SBY atau tim 8 itu pernah bilang bicara strategi ke depan. Sekarang kok masih bicara strategi ke depan? Gak mungkin kita bicara strategi ke belakang kan. Selalu bicara strategi ke depan kan. Dan bicara strategi itu tidak satu kali tentunya. Ya berkali-kali. Cuman orang pengen tahu cawapresnya siapa kan begitu. Sehat selalu Bung Refli. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang Jawa Timur yang saya kagumi ya Pak SBY. Kok nggak kayak Bang Denny Indrayana, Bang Refli yang selalu dapat bocoran cawapres Anies. Kali ini nggak ada bocoran Bang. Mana tahu saya bocor ya. Bahkan jangan-jangan Anies pun tidak tahu. Sebenarnya begini saudara sekalian. Gampang menebaknya sebenarnya. Ya. Ini analisis saya ya, bukan bocoran. Tim 8 sudah berhenti ngomong cawapres. Mereka sudah tetapkan cawapresnya yang mereka rekomendasikan adalah AHY. Nama diserahkan kepada Anies Baswedan. Tapi Anies
memiliki keleluasaan untuk mengumumkannya. Tentu yang diharapkan yang diumumkan adalah nama dari tim 8. Tapi bagi Nasdem, nama dari tim 8 itu tidak mengikat. Bergantung dinamika. Bisa jadi orang lain. Kan begitu sebenarnya. Sederhana, as simple as that. Pertanyaannya adalah, kenapa Anies tidak kunjung mengumumkan AHY? Ya sederhana. Ada dua kemungkinan. Karena terus dicegah oleh Surya Paloh dan Nasdem, yang masih berharap ada sosok lain. Yang kedua, Anies sendiri belum yakin dengan calon-calon yang dipilihnya tersebut. Begitu. Oke ya. Jangan-jangan dia sudah berpikir juga, wah saya pengennya Gatot Nurmantio saja atau siapa saja ya. Oke. Yang jelas tidak mungkin Refli Harun. Kemudian Bang Surya kurang yakin apa sama Pak Anies ya. Anies gagal maju, Nasdem 0 parlemen. Kenapa enggak kepo sama bacawa pres Ganjar dan Prabowo? Sebenarnya di sana juga mereka ribut, kepo juga ya. Sebenarnya kan pendukung-pendukung Ganjar juga pasti ya bicara mengenai siapa bacawa presnya. Pendukung Prabowo juga begitu kan. Siapa bacawa presnya. Kita kan coba lihat tuh ada grand design-nya. Bahwa bacawa pres Prabowo itu bergerak dari Muhaimin, Erick Thohir dan sekarang Gibran Rakabuming. Sementara Ganjar bergerak dari Sandiaga Uno yang diinginkan oleh Joko Widodo ke ya kita tidak tahu nama lain siapa. Bisa jadi kemudian nama lain itu dari NU juga ya, karena Yeni sudah menyatakan kesiapannya untuk menjadi bacawa pres siapa saja calon mana saja ya. Oke sahabat semuanya, itu saja ya, kita harus istirahat dan menyiapkan perjalanan besok, mudah-mudahan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.